Pertama, tidak boleh ada satupun yang dirugikan ya, dari persoalan ini. Nggak boleh ada yang dirugikan. Oleh karena itu, Ombudsman akan mengevaluasi dan akan melakukan pemeriksaan kepada semua dokumen-dokumen yang terkait. Yang kedua, aturan tetap ditegakkan. Karena yang namanya irigasi, Bapak bisa lihat seperti itu pasti pengairannya tidak optimal. Ya. Optimalisasi irigasi penting. Ini saya yakin dulu jalan ini jalan pengawasan irigasi, bukan jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, ini jalan irigasi yang digunakan untuk mengawasi irigasi di sini. Jadi faktor yang ketiga, irigasi harus optimal, ya, harus berfungsi, aturan harus ditegakkan, rakyat tidak boleh ada yang jadi korban. Itu pendekatan dari Ombudsman. Bagaimana caranya? Kami sudah take over ini. Yang jelas kami perlu waktu untuk mengkoordinasikan ini dengan seluruh stakeholder terkait. Dan tidak ada main-main di sini. Semuanya serba transparan dan terbuka. Ya, mudah-mudahan dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan ada update yang terbaru dari Ombudsman. Pak, kalau dengan yang pemilik lahan yang punya sertifikat seperti itu gimana? Jelas, nanti kita akan lihat kan. Ini misalnya sertifikat tahun berapa munculnya. Kondisinya waktu itu kenapa hal ini bisa dimunculkan. Apakah ada pertimbangan lain. Nah, tetapi kan sertifikat ini persoalan status. Nah, persoalan bangunan kalau sepanjang ada IEB berarti itu sah. Nah, kalau ada dokumen 2 sah seperti begini dan ada 2 aturan, nah maka kita harus cari titik temunya. Saat ini memang belum ada katakanlah konklusinya mau seperti apa, karena itu hanya bisa ditemukan kalau kita sudah duduk bersama. Tapi kata kuncinya tadi, jangan ada yang dirugikan. Ya. Oke. Berarti nanti ada solusi-solusi. Ada solusi konkret yang jelas, apapun yang terjadi, misalnya harus ada relokasi segala macam, maka itu adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau itu relokasi, kalau itu misalnya harus ada ganti rugi, maka negara harus memberikan ganti rugi.